Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa duduk untuk talabul ilmi. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah kaum yang terletak di Arab, tepatnya di Jazirah Arab. Karena kita sering membahas tentang Bani Israel dan Nabi-Nabi Bani Israel, maka kita akan membahas tentang sebuah kaum yang diutus kepada mereka Nabi Arab. Kaum itu disebut dalam Al-Quran dengan sebutan kaum Thamud. Kita akan bercerita tentang kaum Thamud dan seekor unta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, menariknya cerita ini karena dalam cerita ini Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di tengah-tengah mereka seekor unta, dan unta itu menjadi mukjizat bagi mereka. Kemudian yang kedua, sebab hancurnya kaum ini pula dikarenakan unta juga, karena mereka menyembelih unta itu. Namun sebelumnya kita akan fokus tentang cerita tentang kaum Thamud. Siapa kaum Thamud ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum Thamud ini termasuk dari Arab al-Ba'idah. Arab itu ada dua. Ada namanya Al-Arabul Ba'idatu, ada yang namanya Al-Arabu Al-Baqiyatu. Arab al-Ba'idah artinya orang-orang Arab yang sudah punah, dan mereka adalah kaum Ad dan kaum Thamud. Kemudian yang kedua ada namanya Al-Arabu Al-Baqiyah, orang Arab yang masih ada sampai hari ini, dan mereka adalah keturunan daripada Ismail ibn Ibrahim alaihim salam. Taib. Lalu siapa kaum Thamud ini yang kita akan ceritakan di malam ini? Thamud sendiri secara bahasa diambil dari kata as-samdu, artinya ma'un qalil, air yang sedikit. Tapi yang dimaksud di sini Thamud di sini sebuah kaum yang sebagian para ulama mengatakan bahwa letak kaum Thamud itu antara Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah, itu disebut Hijaz. Antara Hijaz dan Syam. Ada juga yang mengatakan antara Hijaz, Mekah dan Madinah mengarah Yordania. Di situ ada perkampungan namanya Al-Hijru. Makanya dalam Al-Quran ada namanya surah Al-Hijr. Disyaratkan bahwa Al-Hijr di sini artinya perkampungan kaum Thamud. Dan kalimat Thamud diulang-ulang dalam Al-Quran banyak sekali. Lah kaum Thamud ini mereka tinggal
di gunung-gunung batu. Makanya kampungnya disebut Al-Hijr, diambil dari kata hijarah, bebatuan. Mereka hidup di lembah-lembah dan gunung-gunung bebatuan, dan mereka kabilah yang banyak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabi SAW, Nabi pernah lewat ke perkampungan Al-Hijr ini. Kaumnya Tsamud pernah dilewati Nabi SAW ketika Rasul menyerang musuh di perang Tabuk. Dan itu diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi ala Tabuk, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah bersama beberapa para sahabat di sebuah tempat menuju perjalanan Tabuk, yuqalu lahu Al-Hijr, tempat itu disebut Hijr namanya. Lah ketika itu para sahabat kehausan. Fastasqan nasu minal abar allati kanat tasrabu minha Tsamud. Maka mereka mencari sumur, kemudian mereka dapat sumur, mereka minum dari sumur itu, dan sumur itu bekas peninggalan kaum Tsamud. Bukan itu saja, fa'ajanu minha wa nasabu minha al-qudura. Mereka pun membuat adonan roti dengan campuran dari air sumur yang pernah diminum orang Tsamud itu. Tetapi Nabi SAW tiba-tiba memerintahkan untuk menumpahkan air itu, dan dilarang untuk meminum kemudian roti yang sudah diadon, disuruh dikasih makan unta. Kemudian Nabi SAW melarang mereka masuk ke negeri yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi menangis. Kata Rasul, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu baqina, fa illam takunu baqina fala tadkhulu alaihim an yusibakum mithlu ma asabahum. Kata Rasul, jangan kalian masuk ke sebuah kaum yang pernah diazab kecuali kalian menangis ketika melewati tempat itu. Kalau kalian tidak bisa menangis ketika melewati tempat itu, kata Rasul, maka jangan lewat di situ, karena dikhawatirkan kalian akan ditimpa sebagaimana sebelumnya Allah menimpa azab kepada kaum Tsamud. Dari sini ada faedah, ikhwan, tidak boleh seseorang melintasi tempat-tempat yang pernah diazab Allah. Contoh umpamanya laut mati. Laut mati itu sekarang itu kan dijadikan wisata, padahal laut mati itu tempat diazabnya kaum Lut di negeri Sodom sana. Jadi Allah angkat negeri Sodom ke langit, kemudian dihujani meteor, kemudian ditumpahkan lagi, dan sekarang jadi laut mati. Justru jadi wisata pula di situ. Orang mandi lumpur di situ. Mandi pakai air, ini pakai lumpur pula. Coba mandi lumpur, katanya biar kulitnya bagus. Dalam Islam tidak boleh seseorang itu singgah di tempat-tempat yang pernah diazab Allah Subhanahu wa taala, dan ulama hanya membolehkan itu dengan syarat, kalau memang melintasi tempat yang pernah diazab itu dalam rangka tafakkur, mengambil ibrah dan pelajaran, kemudian dia menangis. Kalau tidak untuk itu hanya main-main, haram, tidak boleh. Karena dikhawatirkan akan ditimpa azab sebagaimana Allah pernah menimpa kaum-kaum yang sebelumnya diazab Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tempat-tempat kesyirikan, ikhwan. Ada beberapa tempat-tempat wisata itu, di situ banyak kesyirikannya. Antum jangan jalan-jalan di situ. Kalau antum mau jalan-jalan, ke Barelang sana, pantai. Jangan ke tempat-tempat yang ada peribadatan yang di situ ada unsur kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dikhawatirkan datang azab kepada antum. Taib.
Kita lanjut mengenal kaum Samud. Samud ini kita ambil nasabnya. Ada yang mengatakan bahwa Samud menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi Samud itu sebuah kabilah yang masyhur di negeri Arab. Dan Samud itu diambil dari nama kakek buyut mereka. Namanya Samud, saudara daripada Judais. Dan keduanya anak daripada Abir ibn Iram ibn Sam ibn Nuh. Artinya ini bukan nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Nabi Saleh yang dikirim kepada Samud itu adalah Nabi Arab, karena nasabnya sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Dan di sini juga kita tahu bahwa peristiwa ini, peristiwa kaum Samud dan juga diutusnya Nabi Allah Saleh itu sebelum diutusnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah ulama tafsir mengatakan Samud bin Athir ibni Iram ibn Syam ibn Nuh, dan dia adalah saudaranya Judais ibn Athir, dan mereka adalah kabilah Arab, dan peristiwanya sebelum Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa kanat Samudu ba'da Adin, dan Samud itu datang setelah kaum Ad. Jadi Ad dulu baru Samud gitu ya. Dan ada yang mengatakan bahwa Samud itu Ad kedua. Ada Adanil ula, diutus kepada mereka Hud, dan ada Ad yang kedua diutus kepada mereka Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud ini subhanallah, Allah berikan banyak nikmat ikhwan. Bahkan nikmat itu diingatkan di dalam Al-Quran, dialog bagaimana Nabi Saleh mengingatkan kaum Samud itu dengan nikmat yang begitu banyak. Perhatikan dalam surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atutrakuna fi ma hahuna aminin?" Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di negeri kamu ini dengan aman? Fi jannati wa uyun, di dalamnya kebun-kebun serta mata air. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadhim, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayang-mayangnya sangat lembut. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung itu dijadikan rumah-rumah dengan sangat rajinnya. Fattaqullaha wa atiun, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah diriku. Ikhwan, kalau saya ringkas kenikmatan kaum Samud itu ada 7. Pertama, kaum Samud itu menguasai ekonomi di zaman itu. Ketika ekonomi kuat, maka sebuah negeri akan kuat, bahkan bisa menjajah negeri-negeri yang lain dengan ekonomi. Yang kedua, kaum Samud itu diberikan usia panjang. Ya, karena orang dulu itu usianya panjang-panjang. Lain dengan umat Nabi SAW, usianya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Kalau ada yang lewat 70 tahun itu sedikit. Kasihan juga kalau dia masih hidup, tidak ada kawan. Biasanya di usia 60 sampai 70 tahun itu sudah meninggal kalau umat Rasul. Tapi kalau umat dulu itu ribuan tahun. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki kekuatan fisik. Nanti saya jelaskan. Jadi fisiknya itu tinggi-tinggi karena jarak mereka dengan Adam kan tidak jauh. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam memiliki fisik berapa tingginya? 60 hasta. 1 hasta setengah meter. Berarti kalau 60 hasta 30 meter. Tingginya Adam itu 30 meter. Kalau pakai celana antum tidak muat lah. 30 meter.
Ya. Artinya bahwa badan mereka itu kuat-kuat, tinggi-tinggi gitu ya. Kemudian yang keempat, mereka memiliki keahlian perang. Jadi Samud itu memiliki pasukan kuat yang tidak pernah dikalahkan di zaman itu. Kemudian yang kelima, bangsa ini memiliki peternakan, pertanian yang sangat melimpah ruah. Kaya betul dengan peternakan dan pertanian itu, subur lahannya. Yang nomor 6, mereka mampu mengubah bumi datar menjadi istana. Bahkan yang nomor 7, gunung-gunung cadas menjulang, mereka bisa dirubah menjadi gedung-gedung yang sangat indah. Bayangkan mereka memahat bukit-bukit batu itu dijadikan istana. Makanya kalau antum ada uang haji atau umrah ataupun belajar di Saudi, bisa melihat peninggalan kaum Samud itu. Bagaimana bisa mereka memahat gunung batu dengan seni yang sangat tinggi luar biasa. Di zaman itu loh ya, yang belum lengkap peralatannya semacam hari ini gitu ya, tapi mereka sanggup kemudian membuat istana-istana, gunung-gunung menjulang disulap menjadi rumah-rumah indah. Tetapi bukan untuk ditempati, hanya untuk rumah singgah saja, hanya untuk main-main saja. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan itu tadi dalam ayat yang saya baca tadi, bagaimana kaum Samud itu di atas nikmat yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lah kelebihan kaum Samud ini yang sangat menonjol, yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran adalah kekuatan fisik dan strategis perang yang luar biasa, sehingga mereka tidak pernah terkalahkan pasukannya. Perhatikan dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 69, awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyungdhirakum wadhkuru ijja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalangan kamu untuk memberikan peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagian khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dengan kekuatan tubuh dan perawakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada yang mentafsirkan kekuatan perang yang luar biasa. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung di hadapan Allah. Bahkan Allah juga mengatakan dalam surah wa thamud alladzi jabu as-sakhra bil wad, surah apa itu? Al-Fajr. Dan terhadap kaum Thamud yang memotong-motong batu besar di lembah-lembah gitu, saking kuatnya mereka. Jadi kelebihan yang luar biasa gitu ya. Makanya kekuatan dan kekuasaan kaum Thamud itu bertahan karena memiliki pasukan yang sangat kuat di zaman itu, luar biasa. Dan itu nikmat yang harusnya disyukuri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah kaum ini, kaum Thamud ini diutus kepada mereka seorang nabi namanya Saleh. Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, sebagaimana nabi-nabi yang lainnya, mendakwahkan dakwah tauhid, berdakwah dengan cara lembut, dengan cara keras, dengan berdialog, sebagaimana adatnya para nabi seperti itu. Bahkan setiap para nabi pasti akan diberikan mukjizat kan. Sampai-sampai ketika kaum Thamud ini, mereka meminta kepada Nabi Allah Saleh dan mengatakan, ya Saleh, kalau engkau seorang nabi, tampakkan mukjizatmu. Bukankah seorang nabi harus punya mukjizat, keanehan-keanehan? Kemudian Nabi Saleh mengatakan, baik, apa yang kalian minta? Kemudian mereka mengisyaratkan ke batu, karena mereka kan tinggal di bukit-bukit batu masalahnya. Jadi syaratkan ke batu, wahai Saleh, lihat batu itu, keluarkan dari dalam batu itu unta
dengan anaknya. Bayangkan mereka meminta unta dengan anaknya, naqah usyara namanya. Jadi unta betina kemudian diiringi dengan anaknya yang kecil itu. Tetapi Nabi Allah Saleh alaihi salatu wasallam tidak mau begitu saja. Dia minta perjanjian, baik kalau seandainya saya keluarkan unta dan anaknya sekalian dari batu itu, beriman enggak kalian ini? Maka mereka mengatakan, kami beriman. Bayangkan mereka janji akan beriman kepada Nabi Allah Saleh alaihi salatu wasallam kalau seandainya dikeluarkan dari batu itu unta plus dengan anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah. Sungguh telah datang kepada kalian keterangan dari Rabb kalian, inilah unta Allah bagi kalian dan itu tanda-tanda kuasa Allah. Akhirnya setelah kemudian mereka meminta itu, kemudian mereka berjanji akan beriman kepada Allah Azza wa Jal, betul-betul tiba-tiba batu itu belah, keluar unta plus dengan anak yang masih kecil itu ngikutin di belakang. Dan ini mukjizat ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum Tsamud. Kenapa unta itu dijadikan mukjizat? Kata para ulama, pertama, karena unta itu keluar tanpa dilahirkan. Tahu-tahu keluar aja dari batu gitu ya. Kemudian bawa anak lagi. Kapan itu unta dilahirkan? Siapa ibu bapa untanya itu? Kok keluar pula dari batu itu? Makanya kemudian unta itu disebut mukjizat. Yang kedua, unta itu kan anaknya masih nyusu tuh. Susu daripada unta itu kalau diperas itu bisa diminum orang satu kampung, bisa diminum oleh orang banyak manusia-manusia dari kabilah-kabilah Tsamud. Tsamud itu kan kabilah-kabilah, bukan satu kabilah, banyak kabilah tuh. Tapi semua bisa minum dari susunya unta itu. Padahal untanya cuma satu. Kalau bukan mukjizat apa namanya? Kemudian yang ketiga, kalau unta itu giliran minum di tempat minum itu, tidak ada satupun binatang berani mendekat. Tidak ada satupun binatang, apapun jenis binatangnya, mendekat ke tempat minumnya itu. Kalau unta sedang minum tuh. Ini mukjizat ikhwan. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi keberkahan bagi kaum Tsamud. Akan tetapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah kemudian setelah Allah buktikan bahwa Nabi Saleh adalah seorang Nabi dengan ditampakkan mukjizat, lantas mereka beriman sebagaimana perjanjian mereka? Rupanya tidak. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit. Jadi setelah kemudian unta itu hidup, berkeliaran, tidak boleh diganggu gitu ya. Kemudian banyak pertentangan dari kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud kepada Nabi Allah Tsamud. Dengan berlalunya waktu, akhirnya mereka jengkel kepada Nabi Saleh. Dari sini kemudian mereka memiliki rencana untuk membunuh unta itu. Mau dibunuh unta itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Allah katakan dalam Al-Quran, fakadzabuhu fa'aqaruha. Maka mereka mendustakan Nabi Allah Saleh dan mereka pun kemudian menyembelih unta itu. Bagaimana kisahnya? Al-Imam Ibnu Ja'far Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala, Abu Ja'far Ibn Jarir, di dalam kitab tafsirnya mengatakan, jadi dulu ada seorang nenek yang sangat tua dan dia kafir. Ada seorang nenek yang sudah tua dan dia kafir. Nenek ini paling keras permusuhannya dengan Nabi Allah Saleh. Paling keras permusuhannya dengan Nabi Allah Saleh. Lah nenek ini Allah takdirkan memiliki banyak anak, semua cantik.
Anak-anaknya itu memang cantik. Lah kemudian nenek ini menawarkan kepada siapapun yang bisa membunuh untanya Nabi Saleh, silahkan nikah dengan anakku. Dan ada perempuan lain yang sama juga menawarkan putrinya. Lah ketika itu muncul seorang laki-laki yang tertarik dengan putri nenek itu, namanya Kidar ibnu Salif ibnu Jud'ah. Kidar ibn Salif, yang kelak dia yang membunuhnya itu, membunuh unta itu, namanya Kidar ibn Salif. Kemudian yang kedua Misda ibn Mihraj. Jadi dua orangnya, Kidar ibn Salif dan Misda ibn Mihraj, itu siap menikahi wanita itu, maharnya membunuh unta Saleh. Maka berangkatlah Kidar ibn Salif dan Misda ibn Mihraj ini, yang sebelumnya mereka bermusyawarah tuh dengan seluruh kaum Tsamud. Mereka bermusyawarah dengan kaum Tsamud. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang masalah unta ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'aqaruha, mereka pun membunuh unta, padahal yang membunuh dua orang. Tapi bahasa Al-Quran menggunakan jamak kan, fa'aqaruha, harusnya menggunakan musanna. Kenapa dibuat jamak? Karena otak pembunuhan ini orang ramai, walaupun yang eksekutornya cuma dua. Siapa? Kidar ibn Salib dan Misda ibn Mihraj. Mereka pun bergerak. Kemudian mereka mendekati unta itu, nunggu unta itu sedang minum. Maka ketika melihat unta itu sedang minum, maka diseranglah unta itu oleh Kidar ibn Salib dan juga Misda ibn Mihraj. Akhirnya mereka berhasil membunuh unta itu, mengulitinya, kemudian membagi-bagi dagingnya. Anak unta ini melihat, anaknya melihat. Ketika anak itu melihat bahwa induknya, ibunya sudah meninggal gitu ya, sudah mati, akhirnya dia lari ke atas bukit. Subhanallah, tiba-tiba anak unta ini bisa bicara. Di atas gunung dia mengatakan, ya Rabb, aina ummi ya Rabb, wahai Rabb, di mana ibuku, di mana ibuku. 3 kali dia berteriak, kemudian dia masuk ke dalam batu, kemudian hilang tanpa berhasil ditemukan. Ada yang mengatakan, sebagian pendapat, bahwa ketika membahas tentang akhir zaman, saya pernah menjelaskan kepada antum bahwa di akhir zaman itu ada binatang yang muncul dari perut bumi dan bisa bicara. Dabatul ar, tugasnya menstempel orang mukmin kafir, mukmin kafir. Ada yang mengatakan bahwa dabatun minal ar itu adalah anak untanya Nabi Saleh, itu anak unta dari mukjizat Nabi Saleh yang kelak akan keluar di akhir zaman. Itulah dabatun minal ar. Walaupun pendapat ini lemah, ini saya mengatakan ada pendapat seperti itu ya. Karena unta ini masuk kemudian tidak keluar lagi sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi Allah Saleh melihat bahwa untanya mati gitu ya, dan itu merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Allah Saleh, Nabi Saleh pun menangis. Kemudian Nabi Saleh alaihi salatu wassalam setelah menangis kemudian mengatakan, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, silahkan kalian bersenang-senang di rumah kalian 3 hari saja. Selepas 3 hari ini kalian akan diazab Allah. Ketika Nabi Allah Saleh memberikan ancaman, mereka tidak takut. Dikiranya ancaman Nabi Allah Saleh itu main-main. Ketika Nabi Saleh mengatakan, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, silahkan bersenang-senang kalian 3 hari di rumah kalian, akan datang azab kepada kalian. Mereka tenang-tenang saja. Mereka tidak menganggap bahwa itu ancaman. Mereka menganggap itu main-main Nabi Saleh saja. Ketika kemudian mereka mendengar kata-kata itu, justru mereka marah.
Ketika marah itulah maka mereka sepakat untuk membunuh Nabiullah Saleh. Bukan hanya membunuh unta, mau dibunuh juga nabinya. Subhanallah, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka kejadian itu terjadi di hari Rabu. Kejadian pembunuhan unta itu terjadi di hari Rabu. Kan Nabiullah Saleh mengatakan 3 hari. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Setelah kemudian lewat hari Rabu, masuk hari Kamis. Apa yang terjadi di hari Kamis? Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran bagaimana azab mereka ketika datang di hari Kamis, dan itu hari yang pertama dari ancaman Nabiullah Saleh. Wujuhuhum musfiratun, wajah-wajah mereka semua menguning, semua menguning, persis seperti yang diancamkan Nabiullah Saleh kepada mereka. Kemudian masuk ke hari Jumat, hari kedua. Tiba-tiba kemudian wujuhuhum muhammiratun, wajah mereka menjadi merah. Kemudian masuk di hari ketiga, hari Sabtu. Apa yang terjadi? Wujuhuhum muswadda, wajah-wajah mereka sudah hitam seperti terbakar. Kamis wajah mereka menguning, Jumat wajah mereka memerah, Sabtu wajah mereka sudah hitam kelam. Subhanallah. Kemudian mereka pun tidak memiliki tenaga. Mereka baru yakin ancaman Saleh. Mereka sudah yakin ini pasti mati. Makanya sebagian mereka sudah menggali kuburan mereka, sudah mempersiapkan kain kafannya masing-masing. Lah ketika itulah Allah Subhanahu wa taala utus Jibril alaihi salatu wassalam untuk mendatangi kaum Tsamud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Jibril berteriak 1 kali teriakan, sayhatan wahidah, 1 kali teriakan. Tapi 1 teriakan Jibril itu menyelenyapkan seluruh nyawa-nyawa orang-orang Tsamud. Nyawa mereka melesat dari badan-badan mereka karena 1 teriakan Jibril, sehingga Allah katakan mereka di dalam rumah mereka menjadi bangkai-bangkai. Fi darihim jathimin. Perhatikan, Allah katakan dalam Al-Quran, qalu, mereka berkata, taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadikun. Mereka pun berkata, bersumpahlah kalian dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia, maksudnya Nabiullah Saleh bersama-sama keluarganya pada malam ini, katanya merencanakan pembunuhan tuh. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya, dan sungguh kita orang benar. Kemudian wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka hendak membuat makar, Allah pun membuat makar, dan mereka tidak tahu makar Allah. Fangduru kaifa kana akibatu makrihim. Maka lihatlah bagaimana akibat makar mereka. Anna dammarnahum wa qaumahum ajmain, kami hancurkan mereka dan kaum mereka semuanya. Fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu. Dan sungguh rumah-rumah mereka runtuh karena kezaliman mereka. Jadi ketika Jibril berteriak, ikhwan, itu seperti gempa kaum Tsamud itu. Semua rumah-rumah roboh. Ya. Tidak ada satupun yang hidup di situ, kecuali 1 orang yang masih selamat dari kaum Tsamud itu. Namanya Abu Rughal. Abu Rughal itu satu-satunya kaum Tsamud yang masih hidup, namanya Abu Rughal. Kenapa dia tidak terkena azab? Karena ketika itu dia sedang safar ke Haram. Dia tidak tahu kalau kaumnya sedang diazab. Ya. Kemudian dia pulang, rupanya di tengah jalan
Allah timpakan batu dari langit, persis kena kepalanya, mati juga dia. Dari sini menunjukkan bahwa Tsamud itu kaum Al-Arabul Ba'idah, Arab yang sudah tidak tersisa, karena satu-satunya orang selamat namanya Abu Rughal juga, rupanya Allah azab mati juga, ya. Sehingga tidak ada lagi keturunannya kaum Tsamud ini. Pertanyaannya ikhwatu fiddin, penyimpangan apa sehingga Allah kirimkan azab kepada mereka itu? Saya bagi beberapa pembahasan. Satu, karena kaum Tsamud itu mereka menyekutukan Allah. Ketika kaum Ad diazab oleh Allah, diangkat badan-badan mereka ke langit sab'ata layalin wa thamaniyata ayyam, 7 malam dan 8 hari mereka diputar-putar di langit, kemudian dijatuhkan seperti tunggul-tunggul kurma, jadi kepalanya nancap di bumi. Itu kaum Ad tuh. Sehingga setelah kehancuran kaum Ad, tidak tersisa kecuali orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Allah Ad, Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, yang keluar dari negeri Ad itu. Lah, orang-orang yang mengikuti Nabi Hud, mereka masih beriman. Tetapi kemudian setelah Nabi Hud meninggal dunia, kemudian beralih generasi, mulailah mereka meninggalkan tauhid dan menyekutukan Allah, menyembah berhala. Dari situlah Allah utus kepada mereka Nabi Saleh kepada kaum itu. Jadi yang pertama gara-gara mereka menyekutukan Allah. Yang kedua, at-takdzib bir rusul, mereka mendustakan Rasul. Makanya mereka mengatakan di hadapan Nabi Allah Saleh, qalu ya Saleh qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Sebenarnya ikhwan, Nabi Saleh itu adalah orang yang diharapkan oleh kaum Tsamud itu menjadi pemimpin mereka. Makanya bahasa Quran perhatikan, wa ila Tsamud akhahum Saleh, kan begitu ya. Dan kepada kaum Tsamud diutus saudara mereka. Kenapa bahasanya saudara mereka coba? Yakni Nabi Allah Saleh. Kalimat akhahum, saudara mereka, menunjukkan bahwa Nabi Saleh itu bukan orang asing di kaum Tsamud. Nabi Saleh itu terdidik dari kecil di tengah-tengah kaum Tsamud. Mereka tahu akhlaknya, mereka tahu kebaikannya, mereka tahu sopan santunnya, mereka tahu ucapannya, sehingga mereka menggadang-gadangkan, wah ini Nabi Saleh ini sebelum jadi Nabi, ini Saleh ini kalau sudah besar akan jadi pemimpin kita. Jadi kaum Tsamud mengharap kepada Nabi Allah Saleh itu sebelum jadi Nabi untuk menjadi pemimpin mereka. Artinya tidak mungkin kaum Tsamud meminta Nabi Saleh untuk menjadi pemimpin mereka sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul kalau dia bukan orang baik. Tetapi setelah diangkat jadi Nabi, kemudian mendakwahkan tauhid, apa yang terjadi? Allah katakan, hadza min qabli hadza atanhana, apakah engkau akan melarang kami an na'budu ma ya'budu abauna, apa yang sudah disembah nenek moyang kami kau larang? Ini bahaya orang-orang yang taklid buta kepada nenek moyang itu. Maka Islam itu agama Al-Quran dan Sunnah, bukan agama keturunan. Jangan disandarkan agama Islam ini kepada ajaran moyang. Enggak boleh. Ini kan tradisi adat istiadat moyang kita, masa dihapus? Ya kalau sudah mencampur adukan adat dan agama, tidak bisa. Adat itu bisa dipakai kalau tidak bertentangan, kalau bertentangan tidak boleh. Karena banyak adat-adat yang dinasabkan ke dalam Islam kan. Contoh umpamanya, dulu saya masih kecil, kalau ada orang hamil 7 bulan, ada hamil orang 7 bulan itu biasanya akan dibuatkan kenduri. Gak tahu zaman sekarang masih ada nggak orang hamil 7 bulan dibuat kenduri. Kendurinya apa? Kendurinya itu biasanya dibuatkan janur kuning. Tahu janur kuning? Kemudian yang kedua dikasih apel. Apel itu ditusuk-tusuk ya, kemudian dikasih janur kuning gitu ya. Kemudian dikasih kelapa muda. Kelapa muda ini digambar satu tokoh pewayangan
namanya Arjuna. Jadi rupanya ada filosofinya di situ. Kenapa kemudian dalam kenduri 7 bulanan itu harus ada janur kuning, harus ada apel, harus ada kelapa muda yang digambar wayang Arjuna? Katanya biar bayinya kalau lahir kulitnya kuning tidak hitam, matanya seperti anggur cerah, kemudian wajahnya kayak Arjuna. Katanya Arjuna itu tampan. Kata siapa? Kalau antum tahu wayang golek, tahu wayang golek? Di Jawa Barat ada namanya wayang golek tuh. Tengok itu wayang golek itu. Arjuna ya kayak gitulah, dari kayu. Kalau orang Jawa selain Jawa Barat itu wayangnya tipis, pakai kulit. Kalau Allah takdirkan seperti Arjuna, nanti keluar kayu tuh. Atau bayinya tipis kayak fotokopi kan itu. Semana pula coba. Emangnya tahu Arjuna itu seperti apa? Jadi ikhwatu fillah muliakan Allah, masih ada kan tradisi itu bukan dari Islam. Itu kan cerita Mahabharata sana, bukan dari Islam, itu dari Hindu. Enggak ada kaitan dengan ajaran Islam. Jangan dimasukkan ajaran non di luar Islam ke dalam Islam. Tradisi-tradisi, tapi jangan yang bertentangan, maksudnya begitu. Lah orang-orang kaum Tsamud ini, mereka masih memegang agama moyang mereka. Makanya inilah yang kemudian menjadikan hidayah tidak masuk. Atanhana an na'budu ma ya'budu abuna. Kau mau melarang kami wahai Saleh apa yang sudah kami sembah sejak lama dan moyang-moyang kami menyembahnya. Kufur dengan nabinya, menentang nabinya. Kemudian yang ketiga, qatlun naqah. Mereka membunuh unta yang tadi sudah saya ceritakan. Dan itu penyebab terbesar kenapa mereka sampai diazab. Karena mereka membunuh unta. Unta itu unta mulia, makanya Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan kepada dirinya naqatullah, baitullah, sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah mulia tuh. Disembelih pula. Kemudian yang keempat, az-zulmu, kezaliman. Mereka suka melakukan kezaliman, makanya Allah mengatakan fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Maka lihat rumah-rumah mereka roboh karena kezaliman mereka. Mereka suka berbuat zalim. Yang nomor 5, tughyan wal fasad. Mereka tughyan, melampaui batas, karena diberikan nikmat yang begitu banyak, kekayaan yang melimpah, akhirnya mereka sombong. Dan mereka punya kekuatan bisa memahat-mahat gunung, membuat istana di gunung-gunung, membuat bangunan indah di bumi-bumi datar, dan itu untuk mainan mereka saja, hanya kesombongan mereka saja. Kemudian yang nomor 6, mereka suka bermegah-megah dan tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 7, nomor 8, mereka taklid. Tadi saya sudah jelaskan taklid dengan moyang-moyang mereka dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Allah Saleh. Kemudian yang lebih parah, mereka minta menyegerakan azab. Mereka mengatakan, "Hai Saleh, kalau engkau memang ngancam-ngancam kami bahwa akan turun azab, segerakan azabnya," katanya. Oh ya, berani negah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, bagaimana Nabi Saleh mengingatkan mereka, "Ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanat." Wahai kaumku, ngapain kalian tergesa-gesa ingin ditimpakan keburukan? Dikiranya ini main-main nih masalah azab ya. Kemudian yang terakhir, satu kampung sepakat melakukan kejahatan. Kemudian mengutus 2 orang kidar tadi, Ibn Salib, untuk membunuh untanya Nabi Allah Saleh. Ini diantara penyebab kenapa Allah kirim azab kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah memang azab itu ditimpakan kepada mereka, maka tidak ada yang selamat kecuali sedikit, kecuali orang-orang yang ikut dengan Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Mereka lah yang kemudian tersisa dari kaum Tsamud itu. Tapi sekali lagi bahwa Nabi Saleh satu-satunya yang tersisa dari kaum Tsamud, sementara Abu Rughal yang tadinya Safar mati juga. Kemudian setelah Nabi Saleh meninggal, berarti tidak ada lagi keturunan kaum Tsamud. Maka disebut Al-Arabul
ba'idah, Arab yang punah, tidak ada lagi bekasnya, karena satu-satunya keturunan Tsamud cuma Nabi Saleh. Ketika Nabi Saleh meninggal, sudah tidak ada lagi keturunannya, maka disebut Al-Arab Al-Ba'idah namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa pelajaran besar dari kisah kaum Tsamud ini bahwa sekuat apapun manusia tetap lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Sehebat apapun manusia tetap kecil di hadapan Allah. Sekaya apapun manusia tetap miskin di hadapan Allah. Maka jangan pernah sombong, karena kesombongan itu salah satu perantara datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini diantara kisah tentang kaum Tsamud dan seekor unta mukjizat Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.